Halo saudara, pagi ini kita mau ziarah UI, ada semacam acara milad gitu. Dan ini aku lagi bersama Mas Sigit. Oh, saudara. Asri banget Mas, UI pagi-pagi. Oh belum. Sekali lagi persilakan kepada segenap peserta dari mahasiswa, ibu bapak dosen dan tendik berkenan untuk merapatkan sejenak. Kita rapatkan barisan di depan tulisan harmoni untuk jejak lestari, dan juga kami persilakan kepada Rektor Universitas Indonesia untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Alhamdulillah. Udah kelihatan ustadznya kan yang beda sendiri dah. Mungkin yang perlu di depan Pak. Ya makanya. Ustadznya beda sendiri. Oh iya, itu. Kiringnya begitu. Kemarin waktu di Pak Yaman itu enggak? Enggak ya. Kita bener kan? Kita hadiahkan, kita curahkan kepada junjungan kita insan yang paling mulia, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita telah berkumpul pada pagi hari ini dalam agenda ziarah makam pendiri UI. Untuk mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum. Menghormati Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Islam Indonesia, dan juga segenap peserta ziarah makam pendiri dan tokoh Universitas Islam Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah yang alhamdulillah sudah berjalan sejak awal tahun ini dan merupakan satu dari sekian banyak rangkaian milad, dan harapannya pada kesempatan hari ini rangkaian ziarah ini membuat kita semakin dapat mengisi rasa syukur telah kemudian menjadi bagian keluarga besar Universitas Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para senior, Pak Termadi, Maturun, sudah berkenan hadir untuk bergabung. Yang lain pada tidak tahu kalau kita dulu pernah juga dengan Bapak tahun 98 di Saranan. Yang saya hormati Dekan, Wakil Dekan, yang hormati Direktur, Ibu Bapak, dosen, tendik dan mahasiswa yang hari ini mengikuti ziarah ke makbarah para pendiri dan tokoh UI. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah hari ini Bapak kita melakukan ziarah lagi, dan ini merupakan salah satu agenda milad yang selalu ada. Tetapi saya ingin mengajak Bapak semuanya, yang rutin ini justru kita maknai sebagai ritual organisasional yang ini akan
menjadi wasilah menyambungkan kesadaran masa lalu dengan kesadaran hari ini. Dan ini bagi saya adalah bagian dari sikap kita untuk hormat ke masa lalu. Saya sering sampaikan di banyak kesempatan ada 3 orientasi temporal kita, yaitu hormat ke masa lalu, kritis ke masa kini, dan optimis menyebut masa depan. Nah, ini adalah bagian hormat kepada masa lalu, karena peradaban UI hari ini tidak mungkin seperti yang kita lihat hari ini tanpa kontribusi, tanpa amal jariah dari para pendahulu. Yang sebagian ada di Makbarah ini, Bapak, kita bisa lihat di sini misalkan ada awal bareng sama Pak Afan Gafar kita gitu ya. Terus kemudian juga ada Pak AR Baswedan, bapaknya Mas Hanif, juga menjadi WR2 saat itu pernah di waktu yang tampaknya beririsan. Kemudian ada Pak Safarudin Alwi, kita kenal, beliau meninggal sekitar sebulan yang lalu. Beliau dulu juga banyak memberikan contoh pada kita dan mendapatkan didikan di UI, dan karenanya punya tanggung jawab moral yang beliau membimbingnya dengan hutang sejarah yang harus dibayar lunas. Dan kita tahu beliau orangnya luar biasa, teguhnya, banyak cerita terkait dengan Pak Ar. Minum teh bareng kira-kira kita atau makan siang bareng, dan Pak Ar juga menolak, jangan, karena saya ini hakim agung, Bapak ketua KY yang tugasnya mengawasi saya. Padahal cuma diajak makan siang bareng, beliau tidak mau, saking menjaga, karena bisa jadi menurut mereka berdua tidak ada masalah, tapi bisa jadi orang lain yang melihat bisa jadi masalah, sehingga membuat fitnah itu tidak boleh, membuat sesuatu yang bisa membuat fitnah juga tidak boleh. Nah, sehingga memang harus hati-hati. Yang seperti ini kita bisa teladani dari para pendahulu kita. Masih ada banyak lagi Bapak yang ada di sini. Siapa lagi Pak? Pak Lutfi. Pak Lutfi, ya benar, Pak Lutfi. Yang itu sekian waktu yang lalu, setelah 26 hari dari Bu Lutfi, kita tahu beliau termasuk penggagas di UI penjaminan mutu. Dulu beliau ketua BKMPP saat itu. Terus kemudian waktu Pak Mahfud diangkat Gus Dur menjadi Menteri Pertahanan, kemudian beliau naik menjadi Wakil Rektor 1, terus kemudian akhirnya menjadi Rektor UI tahun 2006 sampai 2002 sampai 2006. Habis itu 2008 beliau menjadi Ketua Umum Pengurus Yayasan sampai 2018, kemudian lanjut menjadi Ketua Pembina Yayasan 2018 sampai seterusnya. Dan Bapak banyak lagi yang mendahului kita di sini, ya termasuk yang muda-muda, banyak yang lebih muda dibanding kita ya Bapak. Pak Fajar Dayanto. Ini meninggalnya Rasani. Covid dulu sih. Termasuk Pak. Sudah ada. Oh gitu. Masih kosong di kosong. Kalau udah isi ada ininya. Ya. Ininya. Kosong tapi sudah siap.
Siap kuning. Siapa mau penghuni? Siapa? Kamu siap kuning. Enggak berani gojekan itu. Kejadian bulan yang lalu adalah. Di situ. Bersama ya, Pak. Foto rektor bersama itu. Kan ini orangnya kosong ya. Agak gelap ya guys. Gelap tuh maksudnya tadi kan ada yang cendulan gitu kan. Nah ternyata itu makamnya itu kosong, jadi belum ada isinya gitu. Agak dark sih. Tapi udah ada isinya. Maksudnya siap dimasukin hayat gitu. Agak gelap sih. Agak dark jokes. Jadi ini kita sudah melakukan ziarah ke beberapa makam yang ada di sini ya. Ada makamnya bapaknya Mas Anis. Sepatah dua patah kata dari Pak Endro dan Mas Sigit. Halo saudara. Halo. Ternyata di makam UI ada banyak tokoh-tokoh nasional nih. Ya, keren. Ada bapaknya Mas Anis. Mas Anis. Terus ada Hakim MK ya, Pak Artijo itu Hakim MK ya. Pak Artijo. Cukup terkenal dengan integritasnya, itu dimakamkan di sini juga. Dan momen ziarah ini memang sebagai momen rutin tahunan yang saya kira bagus untuk generasi-generasi penerus UI itu biar bisa mengenal siapa para pemimpin tentunya pendahulunya. Jarang loh ada institusi yang menyelenggarakan Ya tetap akar integritasnya itu tertanam. Nyambung lah ya. Ya. Nyambung dengan para pendiri UI. Oke, matur nuwun. Konteksnya serius. Kita lanjut ya. Next. No, not on the that because on the Oh yeah. We lost track something. We lost track unless we know that person in person. Yeah, I know. Sekarang lebih happy Pak Fatul. Jadi next habis. Enggak, Pak. Tapi kan lagu Dharma Haji. ini saksinya yang gendong-gendongan. Oleh Pak Yunan. Yunan. yang desain baru dulu waktu kami awal sama Pak D ini diajak outbound. Monggo, Pak. Jawa Timur. Bikin rakit. Satu kamar kita.
Oke, ziarah di makam Yui udah selesai, udah kelar. Dan ini mau lanjut ke makam yang ada di absen dulu. Yang ada di Sawitsari. Stok masih banyak. Ya masih gitu ya. Slotnya masih banyak tuh. Langsung dangdutan. We have to go to makam Yui yang ada di makam Sawitsari yang ada di Condong Catur. Ini tempatnya itu di dekat Bangjo Condong Catur itu ke barat, di dekat Kecamatan Depok, dekat Hotel Lafayette. Itu ada mobil bis UII ya. Pakai bus ikoniknya UII. Jadi UII punya bis ikonik. Biasanya itu di Trans Jogja, tapi ini ada bis yang ini Gen Z banget, maaf ya Bu ya. Betul. Oh, nanti saya langsung mau kiri. Oh, masa? Iya. Apa kena dulu? Siap. Naik lah. Cek lagi. Nyebrang ke bis guys, bis satu loh. Tag video aja. Wow, bagus, armadanya bagus. Sudah sampai bis dan ini kita mau pergi ke Sawitsari, makam dekatnya Lafayette. Bis itu ternyata comfort juga Bu. Ini masih baru banget. Makasih Mbak. Dapat snack. Asik. Alhamdulillah. Ini kita harus menjaga kata-kata karena ini konsepnya Islami. Bismillah. Sudah. Foto dulu deh. Kita mau buat semacam apa namanya, foto buat story first. Anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak zaman sekarang gimana sih? Baru jam 8. Sudah belum? Oke, sudah. Terima kasih Mbak. Yui punya produk namanya Ui Imu ya. Jadi dia bikin air minum sendiri guys. Yui bikin air minum sendiri. Keren sih. Kayaknya ini turah, ini buat naruh tas aja ya. Sekarang jam 8.
makam Sawitsari SUII. Makam UGM. Ini kalau versi Rahmat Hartono, jadi tempat makam ini ya banyak banget tokoh-tokoh pemikir bangsa gitu. Tapi pada intinya semuanya itu tujuannya satu, menghadap kepada Allah. Jadi nyari dunia dan nyari akhirat lah kuncinya kalau gitu. Jadi direktur, beliau menyiapkan dirinya siap jadi direktur. Pak Janjawi Suyuti, yang namanya sekarang kita abadikan dari nama gedung di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Beliau basisnya statistika, termasuk yang disegani di banyak forum statistika dunia karena kedalaman ilmunya, dan beliau juga orang yang sangat disiplin. Dr. Anda Haji Siti Hamdari Soekarno Apotek Muslih PhD, Profesor Dr. Soekarji Ranuwiharjo. Ketua Perguruan Tinggi Al-Azhar yang namanya di nama gedung Sarjana Gerapan Negara. Pak Muhammad Adnan itu mbahnya Pak Masud, kakaknya Pak Makam di Sawitsari sudah terlaksana untuk kita ziarahi, dan saatnya kita lanjut ke makam pahlawan di Jalan Kusumanegara ya. Bismillah.
sor. Padahal sor itu juga ada makna lain. Sar. Ya, itu usulannya Pak Dirman waktu muktamar Muhammadiyah supaya kalau mau sholat langsung bisa. Dulu usulnya Pak Dirman itu. Kan dulu dia juga ngajar di SD Muhammadiyah di Cilacap. Nah, di sini baju HW itu diturunin Pak Budi Sugiono. Beliau selalu Itu panjang ya. Dan beliau juga orangnya dawamul wudu. Selalu menjaga wudu. Luar biasa. Ketika gerilya satu wudu. Fasilah yang menyebabkan beliau Fadilahnya tidak bisa deteksi langsung. ya. Ini adalah makamnya Brigjen Katamso. Brigjen Katamso diabadikan di jalan. Ini Kolonel Sugiono Angun Wijoto, Kolonel Anumerta. Di sini ada Profesor Dr. Mas Sarjito, Medical Doctor MPH. Sudah sampai di makamnya Bahu Winangun Rejosari. Kita mau dengerin penjelasannya Pak Fatul tentang makam ini ya. Nanti kita berada di makam keluarga besar Bahu Winangun, makam keluarga Bahu Winangun Kota Gede, dan ini adalah makbarah dari Pak Rektor yang kedua mulai tahun 60. Dulu beliau adalah Dekan FH sebelum jadi rektor. Jadi tahun 60 ada yang unik, Pak Kahar yang tadinya rektor jadi dekan FH, Pak Kasmat yang tadinya dekan jadi rektor. Nah, itu semangat kolegialitas. Jadi sudah naik turun itu biasa di kampus itu. Nah, Pak Kasmat ini ahli hukum, beliau jadi rektor tidak lama. Karena pada sekitar tahun ketiga masalah itu ada perbedaan pendapat kira-kira gitu dengan ketua yayasan Pak Kahrawi. Pak Kahrawi sendiri sebetulnya termasuk Unduriyah Mbah Maimun yang oleh Gus Ba memang sudah lama nggak bisa dikain Gus Ba. Jadi Pak Fahri itu kan dulu Menteri Agama juga kan, itu termasuk Unduriyahnya Mbah Maimun juga. Agak jauh gitu. Dan akhirnya karena dua-duanya sama-sama mementingkan keutuhan UI, akhirnya dua-duanya mundur. Beliau akhirnya diganti Pak Sarjito, terus kemudian Pak Kahrawi diganti Pak siapa ya, Pak Johri Musin namanya.
Pak Jori Musin itu mertuanya Pak Win, bapaknya Bu Endah. Itu Pak Jori Musin. Baru tahu kan? Jadi ada sejarah yang kita kadang harus hubung-hubungan. Dan beliau masih punya putri bungsu, masih hidup hari ini. Saya kadang ketemu di Pemkab Sleman, kadang ketemu di Masjid Syuhada. Karena putri beliau itu juga anggota pembina Masjid Syuhada. Karena bendaranya tidak tahu. Bendaranya kan Pak Nurhalis, sekretarisnya itu Pak Suyanto, mudir pondok kita, Bu Sri Nurrahmani. Bu Nurrahmani itu putri beliau. Sering rapat bareng tapi saya kasih tahu. Ya. Saya tahunya juga karena beliau ketemu saya di pemerintah Kabupaten Sleman, nguji pejabat bareng gitu aja. Pak Rektor, bapak saya dulu rektor, sinten dua, semua. Jadi di Yayasan Masjid Syuhada itu banyak yang duriah rektor. Ketuanya itu juga putranya Gusti Prabu. Ya, baru tahu juga. Padahal beliau bendara Yayasan Masjid Syuhada. Ya, jadi itu putra bareng Gusti Prabu. Pak, bukan Pak Hanif ya, Pak pembina. Ya pembina ini. Ya, pembina. Pak Jati. Pak Jati, ya Pak Jati. Dan sekretarisnya juga Pak Rektor, Pak Harsoyo. Jadi banyak yang diimpor ke Yayasan Masjid Syuhada. Termasuk pengawasnya juga Pak Mukotim. Saya anggota pembina. Ada Pak Heri, ada Pak Warsono dan lain-lain. Bisa pembina akhirnya kita nyoto bareng di Mandal berikut. Baik Bapak, kita doakan Pak Kasmat yang sudah meletakkan batu-batu peradaban UI di masa itu, dan akhirnya kita menikmati kemajuan UI sampai hari ini. Kita berdoa sama untuk duriah Pak Kasmat, ada ini makam keluarga, dan monggo akan dipimpin oleh Pak Nana. Ya, dekat-dekat. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, mari kita berdoa bersama-sama untuk duriah Bapak Pemimur, wabil khusus almarhum Mr. Ahmad Kasmat Paunan, dan sekarang juga ini ada istri beliau, Ibu Siti Habibah Kasmat Paunan. Ala dunia takarruban ila Allah al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka walhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kunci nih. Iya. Halo Mas. Tak, kurang balik. Iya. Mas kayak Mas. Sharing.
Kantor Bani Muhsin. Nama Haris Jubair. Kan ketua Bani Muhsin kan beliau. Saya lihat di mana dekat sini. Mikrofonnya mana? Dapat ngomong kan? Ini menunggu penjelasan Pak Fatul, sangat detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang terhormati, kita akan menghadiri makam Buharen. Kenapa namanya Buharen? Karena dulu di sini sering ada pondok-pondok untuk ngaji kitab Sahih Bukhari. Maka namanya Buharen dari Bukhari. Jadi Buharen orang lidah Jawa supaya mudah Buharen. Kira-kira gitu. Kemudian ini ada makamnya Mbah Kahar, rektor kita yang pertama, mulai berdiri tahun 45 sampai 2,5 periode, sampai 15 tahun, sampai 1960. Jadi beliau betul-betul as-sabiqun al-awwalun di UII, mengawal mulai dari yang lain yang siapa? Pak Darmadi nggak apa-apa, karena yang lain kalau protes harus sepuh dulu. Jadi beliau mengawal mulai UII berdiri sampai 60 tahun. Beliau ini orang hebat, orang Kota Gede kan dulu namanya Epicentrum Peradaban ya. Dari Kota Gede, terus kemudian beliau kuliah di Mesir. Ada riwayat beliau kuliah di Al-Azhar, kemudian sebentar pindah ke Universitas Kairo, Al-Qahirah, yang dulu namanya tampaknya bukan Kairo, dulu namanya Fuad II namanya, Fuad II ya. Terus kemudian pulang tahun 1937, dan waktu itu beliau kemudian menjadi direktur Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah. Sebelum tahun 44 beliau ikut rapat di Masyumi, dan di situ ada dua keputusan di rapat Masyumi. Yang pertama membangun pasukan yang dinamakan dengan Hizbullah, kemudian yang kedua membangun sekolah tinggi Islam saat itu. Itu di buku sejarah kita nulisnya tahun 44. Tapi yang menarik ada tulisannya Suwargi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang muncul di harian Asyaraya, itu munculnya bulan November 1944. Jadi kita kemungkinan mungkin rapatnya sebelum itu, mungkin tahun 43 atau 44 awal, karena 8 bulan sebelumnya ada kolom di harian Asyaraya, itu tulisannya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyambut kelahiran Sekolah Tinggi Islam 8 bulan sebelum dibuka. Kan nggak mungkin ya rapatnya cepat langsung dia membuka kan. Dan Pak Kahar ini, di sini ada beberapa, ini Bu Kahar, kemudian di sana ada Bu Siti Ulfa, putri beliau, terus kemudian juga ada cucu beliau ya Pak, ya mereka ya, ya cucu beliau, dan sekarang putra putri beliau masih sugeng ada 3. Yang pertama Pak Sodik ya, Pak Sodik masih sugeng pakai kursi roda sekarang, dan putranya Pak Sodik itu tinggal di sini nampaknya ya, di sana ya, sama Mas Arif Setiawan ya, Mas Arif yang pegawai BPD di Syariah sama ibu itu. Terus Dr. Diki Hamdi di Sragen tinggalnya, kemudian satu lagi yang di Wates Bu Joharo. Kemudian cucu beliau ada yang sekarang bekerja di UII di Fakultas Hukum, Mas Aan, ada yang baru tahu kalau cucunya, tidak kerja lama. Mana Haji ya, Mas Aan ya, itu cucu beliau. Nah, orang sering tertukar antara Abdul Kahar Mujakir dengan Abdul Kahar Mujakkar. Banyak yang seperti itu, dan ternyata Pak Abdul Kahar Mujakir itu besanan sama Pak Abdul Kahar Mujakkar. Jadi putih beliau ini dapat putranya Pak Abdul Kahar Mujakkar.
dan nama Abdul Kahar Munjakar sebetulnya adalah pemberian beliau juga. Kalau dulu namanya Abdul Kahar Munjakar itu Laudeng, Ladomeng, bahasa Sulawesi. Kemudian waktu yang bersangkutan itu sekolah di Solo, nah yang mengajar beliau Abdul Kahar Munjakir. Kemudian inspirasi namanya Abdul Kahar Munjakar. Dan beliau menjadi peletak dasar di UI. Beliau juga waktu di awal-awal tahun 50-an sudah menggalang kerjasama internasional juga, termasuk Punjab dan lain-lain. Pernah juga mewakili Indonesia di Kongres negara-negara Muslim. Nah, pernah juga diundang untuk ngasih ceramah di depan Al-Ikhwan di Singapura. Al-Ikhwan tapi dulu jaringan Ikhwanul Muslimin kemungkinan ada yang Singapura. Saya masih menyimpan pidatonya 30 halaman pakai bahasa Jawa Pegon. Itu kalau dikaji menarik. Ada di buku yang kita simpan sebagian di museum di sana. Jadi Pak Kahar ini juga ada satu kebiasaan beliau ketika berangkat dari rumah beliau di situ. Nanti kita lihat rumah beliau. Kalau ke kampus UII yang saat itu belum jelas kampusnya, karena kita punya kampus kan setelah 29 tahun berdiri. Kita punya kampus pertama tahun 74, nah sebelum itu pindah-pindah. Jadi tahun 40-an sampai tahun 50-an akhir kampus UII, Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi itu ada di Jalan Secau Diningratan. Yang belum tahu itu sisi selatan Taman Parkir Taman Pintar. Siapa yang meninggal? Nggak ada. Kita lanjutkan, monggo Pak Ahmad Bakati. Oh enggak, ya. Nah betul ya. Beliau itu kalau naik dokarnya yang sekarang kita simpan di museum itu hobi beliau itu membawa koran bekas. Koran bekas. Kemudian ketika sampai kelas untuk apa? Nah, para mahasiswi yang pakai rok mini itu diminta maju satu-satu. Ini kamu nutupi bukumu, kira-kira gitu, satu persatu. Jadi beliau nggak suka marah, tapi dikasih koran bekas satu-satu. Khawatir mahasiswanya pada nggak konsentrasi. Dan salah satu mahasiswi yang pernah ditutupi itu putrinya sekarang kerja di UIN. Supaya tidak penasaran, saya tidak kasih tahu. Tapi si ibu menjadi dosen di Fakultas Hukum. Penasaran kan? Nah, Rumah Peradaban II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berada di Rumah Peradaban. Ini kita resmikan pada 16 September 2025. Kok hafal? Karena ada tulisannya di situ. Dan ini rumah dulu hancur ketika gempa tahun 2006, yang tersisa bagian belakang. Nah, yang tersisa itu masih kita pertahankan, termasuk temboknya. Jadi kita nggak bongkar, kita lanjutkan dengan tembok lain. Nanti ada tandanya. Nah, ini semua adalah hasil dari rekonstruksi. Nah, rekonstruksi dibuat semirip mungkin, dan ini bongkar beberapa joglo di daerah Jawa Timur. Nah, ini kan kelihatan urat-uratnya Bapak. Ini tukangnya tiap hari gosok pakai kawat supaya uratnya muncul, supaya sama dengan yang lama. Ini yang asli. Bagian yang asli di sini masih utuh. Dan waktu itu memang ada musibah, salah satunya adalah buku-buku beliau tidak sempat diselamatkan. Betul, jadi hanya ada yang ditemukan ternyata di shopping center dan lain-lain saat itu. Nah, ini
diresmikan menjadi Rumah Peradaban dan Abdul Dahar Mudakir Center. Nah ini biasanya tiap hari dibuka ya ini. Yang ini enggak buka ya, dibuka. Nah di dalamnya ada museum. Kita masuk lewat mana? Kiri aja ya. Kiri. Nah ini berarti habis. Kita mulai dari sini. Bisa anak yang ada. Yang menjadi persatuan itu yaitu ketika Mekah terulang dengan haji baru itu kalau itu dalamnya dulu termasuk juga yang sering disebutkan itu tokoh Islam ada satu lagi saya terlupa. Jadi beliau banyak punya teman tokoh-tokoh Islam misalnya di rumah. Beliau pernah jadi pertemuannya setelah dari KL tahun 37 bahkan memberikan kantor juga Indonesia Raya. Jadi kantor kita tahun dulu luar biasa. Nah sekarang ada apa? Nah termasuk juga aktif di BPKI dan lain-lain. Antara dengan apa juga sebetulnya ketika pembukaan STI kemudian di Jakarta dan di dalam pengulangan April 46 itu kan dibuka kembali itu tanggal 10 April tahun 46 di dalam pengulangan rumah dinasnya penghulu Masjid Gede Kraton. Sekarang kalau Bapak Masjid Gede di sebelah utara ada rumah itu dulu UI dibuka lagi di situ dengan nama Pelajar Islam, kemudian berubah nama menjadi Universitas Islam Indonesia yang bancaannya dilakukan tahun 8 di Tokatihan. Jadi bancaannya di situ, di Tokatihannya sekarang menjadi kantor gubernur. Kita Pak luar biasa peran-perannya saat itu. Nah meninggalnya lagi Pak Dermati 73 ya, 73 Desember. Memang menjelang 74, ya 10 hari di 74. Dan mendapat gelar pahlawan nasional 19. Ini diambil dari buku Mentari dari Bukhari. Yang menulis siapa ya? Mentari dari Bukhari. Tampaknya Butrias ya? Butrias. Waktu itu Pemurad Hasan mempunyai sayembara penulisan buku terkait dengan tokoh UI. Pemenangnya Butrias, kamu tuh Pak. Judulnya adalah Mentari dari Bukhari. Maka sekarang agak panas. Nah ini silsilah beliau Bapak. Nah, ini nanti nyambung sama silsilahnya Bunyai, Budiana. Mulai dari Kiai Munawir ya. Itu kakaknya Kiai Munawir Kerapian. Ini dia menjadi. Yang ini kemudian ada dua jejak, Bani Mu'min. Bani Mu'min ini nyambungnya ke sini kan? Itulah ketua Bani Mu'minnya itu adalah Romo Haris. Nah, termasuk di sini ini ada Menteri Agama yang ke-6 Pak Haji Mukyali yang namanya sekarang jadi nama jalan di Komplek Kuning kan. Ya, beliau punya teman sebangku namanya Profesor Dr. Peter Domingus Latuhi Hamalu. Itu tokoh Katolik, pernah jadi ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang kemudian menjadi Dewan Gereja Indonesia. Itu dulu teman sebangkunya Pak Mukyali. Kok tahu? Karena ada di buku 70 tahun Profesor Latuhi. Saya bacanya di buku 70 tahun Profesor Latuhi, berarti pernah kuliah di STI. Kemungkinan menjadi mahasiswa luar biasa. Jadi saat itu tahun 45 itu ada mahasiswa biasa mendapatkan gelar, ada mahasiswa luar biasa. Itu yang ambil cuma 3 mata kuliah. Yang sekarang mungkin masuk namanya makrokidensial, itu yang berbeda. Termasuk Pramudia Anantatur. Itu dulu namanya mengambil makrokidensial di sekolah tinggi Islam. Bayarnya 20 gulden rupiah. Kalau
kuliah sampai dapat gelar itu setahun 80 rupiah. Ini Pak Mulyadi, karena keduanya beliau sama Prof. Laturi sama-sama penggiat dialog antar agama. Karena dulu teman sebangku waktu di sekolah Inggris. Nah, Ibu Bapak, ini tokoh-tokoh kota gede yang saat itu menghadiri pernikahan, saya agak lupa, saya pernah diceritakan oleh Romo Hari, saya lupa. Tapi di kota gede di sini ada yang mungkin masih kita bisa lihat beberapa nama ya Bapak. Pak Kahar yang mana ya? Pak Kahar? Ya, bukan AFD. Enggak. Ini sebenarnya tokoh-tokoh yang saya maaf sekali tidak hafal namanya, tapi kan tokoh-tokoh nasional saat itu datang ke kota gede benar-benar. Ada Pak Menteri Agama yang pertama, Air Rashidi. Tapi yang mana saya kurang hafal. Gitu. Ini bacanya ya? Bacanya ya? Kalau tidak salah bacanya dari sana. Dari sana, cuma yang momen ini pindah ke sini. Gitu. Terus ini Pak Kahar ini, jadi ini yang disederhanakan. Ya, bisa di sini yang dijelaskan. Berarti itu dari sini nih Pak Kasir ini. Maksudnya ya. Promojober itu termasuk durian ini. Apa sih durian? Ini bahan itu adik dari Ibu Nawir Rakyat. Ibu Nawir itu Pak Dina. Apa? Bau ya? Pak Jujur tadi tutupnya apa bau itu? Rumahnya di belakang kita. Istrinya Prof. Kahar itu dengar-dengar Pak Musa. Masih family gitu ya? Istrinya Prof. Kahar. Kemarin kebetulan habis ikut halal di halal tadi Basori ya, jadi Yai Hasan Basori, kemudian mendapatkan cerita ini bahwa Yai Muzakir dengan Yai Munawir itu kakak beradik. Yang Bani Muhsin di sini, halal-halalnya kemarin halal-halalnya. Ya, ini kan Muhsin ada Muhsin yang kisah itu saya di bawah itu. Ini Bahar. Ini Bahar. Jadi dengan saya kuliah umum tahun 40-an akhir ke 50-an. Yang menarik kuliah umum saat itu pembicaranya seingat saya yang gambar ini itu Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru itu temannya Bung Hatta ketika kuliah di Belanda. Jadi sekarang misalkan mengundang ya tinggal di WA, Mas ke Koryojo ya, kita tetap akhirnya ngasih kuliah umum. Karena Pak Hatta itu kan termasuk ketua dewan kurator pertama di UIN yang waktu itu sekretariatnya Pak Nasir. Ini titik-titik sampainya gitu. Cuma waktu itu harusnya kan 70-an, sebetulnya nggak mungkin ya, harusnya sebelumnya ya. Kan dikira baru tahun 74. Kan Jawaharlal Nehru sebelum itu. Tapi atasnya kalau mirip ya? Mirip ya? Ya jadi ya, saya tuh baca di buku Setengah Abad UI. Ya. Oh makanya. Ojo. Kita ke sini. Nah ini sama Yasir Arafat beliau. Ini Yasir Arafat beliau ketika ketemu tengah bersama tokoh-tokoh saat itu. Ini saya nggak tahu ini ada bahasanya enggak ya? Ada namanya. Jadi namanya bukan foto ya, foto ya, itu diorama. Foto ya. Ini kan Pak Karna ini bahasa yang lainnya saya nggak tahu ini namanya apa. Yang ini
Jadi Pak Rektor tadi habis ngasih duit ke warga yang pada ojek ini. Karena tadi pada beliau nawarin sih, nawarin buat naik ojek aja gitu kan. Tapi karena kita menolak akhirnya, "Gih, Pak." Akhirnya sudah dikasih duit sama Pak Fatul berapa ratus ribu ya, 4.000 kalau nggak salah. Hanya kita jalan. Bener-bener solutif sih Pak Fatul. Luar biasa Pak Fatul, salut banget aku. Jadi tadi warga tuh nawarin buat naik ojek aja gitu kan. Oh, Fatul sama Pak Fatul dan warga UII itu nggak pengen naik ojek, ya lebih baik jalan gitu. Karena mungkin kebijaksanaannya Pak Fatul ya. Akhirnya Pak Fatul ngasih duit ke warga berapa ya, kalau nggak salah 500 ribuan atau 1 jutaan gitu, ratusan ribu lah. Terus mereka senang dan kita akhirnya jalan, semuanya jalan, kompak jalan, Masya Allah. Halo saudara. Mantap. Mana Mamat? Mantap Pak Indro. Aku terakhir munggah ngene iki 2007 ya. 2007. Zaman apa itu? Zaman mengantar anak-anak pramuka, Pak. Oh. Pramuka, secara pramuka itu. Oh, kakak pembina atau masih gitu? Oh, pernah pramuka? HB, Pak. Oh, HB. Pandu. Kayak gini aja. Loh. Yang baru apa kok masih di belakang gimana? Ada habis kok apa kok ya? Sweeper. 98 ppm. Ini nggak ada COT-nya kok ini. Hah? Nggak ada COT-nya Pak. Nah, Strava-nya udah dinyalain. Jos. Iya. Ojek semua nih ojek nanti kacau banyak nama itu. Enggak seru. Ini semakin ketel. Mantan. Iki lo nek Strava elevasinya dadi piro iki? Karena habis makan ya, jadi agak kerasa ya. Oh iya. Langsung 144. Abot ya. Tepat banget. Kalau nek lari biasanya piro? Bisa direbuin. Dalam lari tuh nang zona. Oh, juara pertama dapat piala. Apa itu? Manusia ini. Bisa melebu loh Mas. Saya capek. Terus Pegel Mas. terus iya. Agak pegel. Ayo masih separuh. Yang muda-muda. Aku cai Mas. Jengkang ya. Mudah-mudah. Ya. Ini yang kedua ini. Aku yang keberapa ya? Biasanya sing mimpin. Kita mulai 2018 aja. Nanti bisa divalidasi lewat posnya itu ya. Aku maksudnya belum punya IG, Pak. Oh, gitu. Punya langsung banyak Pak.
followernya. Finish strong. Capek mas? Capek mas, tapi dapat pahala. Dapat pahala ya? Emang kalau orang FIA itu semuanya pahala ya? Dibalas lebih ini mas. Balasnya Honda mas. Honor dari Allah. Masuk. Pak. Ye. jenazahnya nggak ada Sleman aja sembuh tuh. Pulau nami alit. Menurut sanksi ya Pak. Mari dalam dulu sanksi kemarin itu tanda-tanda Kanjeng Pak Rektor berarti Pak ngapunten nggih, Pak. ada Pak Rektor. saya 64 sampai 70. Kalau mesti enggak ada sini. Dan zamannya Gusti Prabu itu luar biasa. Ada yang mungkin nggak belum tahu Gusti Prabu itu pernah di demo mahasiswa. Karena direktur rektorat. Gara-garanya itu menaikkan SPP. Sampai makan siangnya itu diantar nganggo ember, ditali dari atas. Jadi jenengan dulu dari rektor kan harus demo. Pertanyaannya kok ngerti? Yang cerita niku dulu yang bantu Gusti Prabu namanya Pak Samson Hadi, sekarang tinggalnya di Bandung ketemu. Nah, nganggo ember kasih makanan sampai akhirnya berapa hari? Kelompok mahasiswa yang lain itu dobrak, berapa hari? Saya nggak tanya. Yang mimpin itu namanya Pak Asma'i. Oh, Pak Asma'i. Kan Pak Asma'i yang kita kenal. Berarti Pak Asma'i Syariah ya? Orang Madura juga katanya. Orang Madura. Nah, Gusti Prabu itu kalau ada militer mau nyerang kampus itu mesti dilarang. Wes iki urusane anak-anakku, semurus aku. Terus kalau ada yang ketangkep oleh militer itu dijemput. Termasuk Pak Amin juga pernah dijemput Gusti Prabu, ditangkap habis demo. Amin Rais. Ya, Gusti Prabu. Nah, nama kajian Gusti Prabu itu Bentar. Dulu berarti koremnya masih yang lama itu? yang sebelah Sebelah Cidiriro atau? Nah, nama aslinya itu Enggar Bapak Gusti Prabu nama kecilnya itu Tinggarto. Nah, suatu saat saya di gedung rektorat bersih meja yang sekarang mejanya ada di sekitar pimpinan, nemu SIM Gusnya Prabu. SIM-nya Gusti Prabu. SIM-nya Gusti Prabu. SIM.
karena Gusti Prabu dulu itu pernah di demo mahasiswa, ceritanya yang lain. Kalau ke kantor nggak mau naik mobil kan dia naik kendaraan bukan dan lain-lain. Akhirnya ditembaskan mobil Fiat yang mobil Fiat UII. Terus setelah beliau pensiun dikasihkan sebagai hadiah di bawah Gusti Prabu. Terus nampaknya sampun desanti. Nah, waktu kami membuat museum ini kan mencari Fiatnya mau kita jadikan koleksi museum. Nah, sudah beralih tangan. Wow. Nomor Fiatnya? Nah, mobil Fiat. Ngerti larang. Nah, itu Gusti Prabu. Nah, Gusti Prabu itu termasuk yang nyebutnya apa ini sepupunya Suwardi 9 ya, Abang Bono 9 ya. Iya. Nah, dulu kan waktu di Belanda sekolah belum selesai diminta pulang karena Kang Suwardi yang ke-8 sudah punya firasat akhirnya gitu. Dijemput dari Belanda turun di Jakarta, dijemput naik kereta, kemudian ada satu riwayat menyampaikan kerisnya yang dari Kang Suwardi yang ke-8 dikasihkan belum nyampe Jogja kan itu ten atas kereta ten daerah Wates nih, Wates apa putih nih, itu buat diriwayatin ukhro ada lagi yang ceritanya beda. Tuh, jadi beliau itu sangat keluarga keraton tapi sangat humble dan luar biasa. Dan itu salah satu rektor kita. Jadi kita teladan contoh-contoh beliau, meskipun orang keraton tapi merakyat, kemudian membela mahasiswanya di demo ya tidak ikutan duka. Keluarga keraton di demo kan mahasiswanya kurang ajar. Kan kertas dulu ya, kertas waktu itu kan dapat dana dari ini terus nika wonten bank. dari Novib ya. Bank pun dipun wonten bank. Tapi mahasiswa itu pengertiannya iki itu orang metu-metu. Padahal uang itu masih disimpan. Dan itu pun jasanya Pak Prabu karena duta besar Belanda. Teman sekelasnya bisa uang di Belanda. Terus UI itu sebenarnya mahasiswanya itu tidak tahu. Salah paham. Salah paham. Ada demo ini kok. Duit UI mana? Rumah pun uang itu uangnya UI. Padahal itu bantuan dari negeri Belanda. Kan lucu toh? UI ada bantuan kok saya nanti. Kan aneh. Itu kan karena di demo dasar waktu itu Romo Kabasi kan nanti cerita kalau putra-putra dia. Loh kok lucu? Mahasiswanya ngerti neopo perkara. Duit itu kan sebenarnya kan untuk itu kan bantuan dari negeri Belanda untuk saya pribadi. Atas nama, tapi saya pribadi itu atas nama UII. Dibantu dari Belanda. Untuk pembangunan. Waktu itu kan tidak jelas sudah gede. Saya itu tahu pasti, tahu persis. Itu gede. Akhirnya kalau pembangun itu. Beliau tadi kan memang salah paham untuk mahasiswa itu salah paham. Selama Gusti Prabu jadi rektor, itu tadi kan dikokan anak turunnya tuh nggak boleh jadi mahasiswa UI. Baru ini. Ini dikokan. Pokoknya anak-anakku kabeh iki ojo ono sing mlebu ning kuwi. Supaya tidak ada konflik kepentingan. KKN kau walaupun nanti tesnya lulus, kan pikiranku nanti karena wae anak. Gusti Prabu. Beliau malah kuliah di Satya Wacana. Yang Satya Wacana malah. Yang Kapasiron wonten. Romo Tirun yang di Suada. Setelah Romo Sedo, tinggal lajeng malah wonten termasuk garwanipun
Ahmad Tirun. Oh. Mungkin dengan Nggih, nggih. Arai kula almarhum ingkang Kakang Ragil. Sama tak kira bener-bener ini kuliah Wonten Lui. Oh. Tapi itu setelah Romo. Setelah Romo Busito. Romo itu malah tahun 73. Gusti Prabu itu tahun 73. Kerwin. Bro, buka. 14. Buka. Lahiripun 14 ya. Ayo kapan nih? tambah 7. Oh, berarti 85 ya? Itu kita 85 ya? Oh, yang 73 niku anu. Anaknya Kakak. 71. Berarti niku anu yang paling bareng Romo Tirun. Nggih, mol. Kanjeng Nomor kalah. nomor kalih Kalih dikone kalih nika almarhum ya, Pak Lakmi. Lajeng nomor 3 nika Kawas Kule Kawasan Jakarta, Pak Janur. Lajeng kula, lajeng terus Dito. Rayi kula persis. Oh. nomor gansal. Nggih, Gusti Taras Nomor nomor gansal. baru tahu kan? Iya, kalau sama Bu Sito rata-rata mesti tahu. Tahu kalau Diko putri pun Gusti Prabu baru tahu. Oh, enggak tahu. Makanya ikutlah negara. Padahal apa Bu Sito niku elokipun siapa itu ke pondok sekolah dulu juga sekolah Katolik. Bapak Ibu SMP wonten Samperiun. Katolik SMA niku wonten Ratu Tomat. Kula wonten Dewiso. Ini seperti saya. Berarti biar gondrong ya kanjeng itu. Saya udah kanjeng. Mboten dateng apa. Nggih, wonten kono sekolah rupa sandalan ya. Nama kecilnya beliau Nurus Syamsi wal Qomari. Luar biasa. Lengkap saja Nurus Syamsi wal Qomari. Niku nama kecilnya. Nama kecil, nama asli. Nama pemberian keraton Kanjeng Hastono Ningrat. Bagi teman-teman yang naik bis, nanti ada kuis di bis. Hadiahnya dari Pak Roy. Oke. Ini maturan sangat Kanjeng. Nggih. Ditemani luar biasa ini menyambut silaturahmi. Pun rawuh. Kalian menari wonten iki dosen apa kandik baru. Oh, nggak ada. Bagian yang kurikulum sekolah kepemimpinan. Kersane mboten lupa historis. Nguri-nguri nilai-nilai masa lalu niku lho. Ini makam pengkhianat ya Mas. Ya. Tumenggung Endronoto. Cepu waktu penyerangan Batavia. Gak boleh cepu ya guys. Nggak boleh cepu. Nggak boleh cepu. Ini badannya di sini. Kepala di tengah-tengah Akuros itu. Oh situ kepala nih. Satu bulan. Oh, kepalanya sini. Ini mungkin akan jadi video dokumenter Mas. Vlog dokumenter gitu. Udah. Tuh aturan nggih. Oh kakinya ini Mas. Terima kasih sudah ngikutin perjalanan kami di Milad UII. Ini sangat islami ya. Jadi kita apresiat kepada Pak Fatul dan UII yang udah menyelenggarakan Milad dengan rihlah perjalanan ke makam Imogiri. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis.